Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi kabiran basiran. Tabarakalladzi jama'a fis suruja wa qamaran muniran. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan ke-13 ini. Tentunya itu semua karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali di ruang virtual tanpa ada halangan satu apapun. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah dan menuju zaman Islamiyah, serta beliaulah sang revolusioner sejati yang telah membawa banyak peradaban untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya perkenankanlah kami dari kelompok 4 yang akan mengisi pada pertemuan ke-13 ini dengan tema Kepemimpinan Lembaga Pendidikan di Sekolah Muhammadiyah. Di sini saya bersama anggota kelompok saya, Ikhwan Al-Husni dengan NIM 19.31366 dan saya sendiri Muhammad Anas Priharto dengan NIM 19.31300. Baik, memasuki pembahasan pertama yaitu mengenai histori Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi atau sebuah gerakan Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia atau bisa dibilang organisasi besar Islam di Indonesia. Nama organisasi Muhammadiyah sendiri diambil dari kata Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah dapat dikenal juga sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuannya antara lain adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam yang bercampur-campur dengan kebiasaan daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Imran ayat 104. Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk menggerakkan umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Yang bergerak juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan melancarkan amal usaha perjuangan dengan ketertiban organisasi yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya sebagai dampak positif dari organisasi. Selanjutnya, bagian kedua yaitu pengertian kepemimpinan akan dijelaskan oleh saudari Ikhwan Al-Husni. Kepadanya saya persilahkan. Kepemimpinan selalu menjadi variabel yang menarik dan tidak pernah selesai untuk dikaji, diteliti dan direfleksikan bagi orang awam, akademisi maupun praktisi karena senantiasa bergerak secara dinamis. Kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan ini juga merupakan modal penting bagi lembaga atau organisasi untuk maju dan berkembang. Kepemimpinan juga memiliki relasi untuk kuat dengan fungsi manajemen yang mengandung kata power atau kekuasaan, leading dan atau directing. Gaya dan kinerja seorang pemimpin dalam lembaga atau organisasi mengarahkan pada kepemimpinan prospektif. Pemimpinan tertinggi dalam lembaga pendidikan dipegang oleh kepala sekolah di sekolah dasar dan menengah, dekan dan rektor di perguruan tinggi dan sebagainya. Terdapat beberapa persyaratan pokok dalam posisi tersebut yang akan mempengaruhi, mengarahkan dan memimpin lembaga atau organisasi dalam meraih tujuan yang disepakati bersama. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia selalu berusaha berpartisipasi dalam memperbaiki krisis mutu pendidikan nasional yang berorientasi pada rencana strategis pendidikan nasional atau Renstradiknas untuk persaingan di ranah global. Sumber daya manusia yang siap berkualitas berkontribusi positif memajukan bangsa, begitu sebaliknya. Sumber daya manusia yang capable menghambat bangsa dan negara untuk maju. Hal demikian ini dicapai dengan memperkuat fondasi spiritual atau spiritual quotient atau bisa kita singkat sebagai SQ yang terintegrasi dengan hazanah sains sehingga kualitas sumber daya manusia tidak hanya dalam ranah spiritual yang kuat seperti
tetapi juga kecakapan intelektual atau intellectual quotient atau disingkat sebagai IQ. Pengertian kepemimpinan didefinisikan oleh salah satu tokoh yaitu Robin seperti dikutip Ahmad Fauzan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Mulyasa mendefinisikan kepemimpinan sebagai seni membujuk bawahan agar mau mengerjakan tugas-tugas dengan keyakinan dan semangat. Sedangkan kepemimpinan yang dikemukakan oleh Rekso Perjohandoko yang dimana mengatakan bahwa kepemimpinan ini atau leadership adalah merupakan hubungan antar seseorang dengan orang lain. Kepemimpinan ini merupakan proses pengaruh sosial untuk pengaruh sengaja yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas dan relasi-relasi sebuah organisasi. Baik, kita lanjutkan pembahasan sekarang kepada prinsip-prinsip kepemimpinan. Sebagai pemimpin, tentu saja prinsip-prinsip kepemimpinan harus dipahami dalam rangka mengembangkan madrasahnya. Prinsip-prinsip kepemimpinan secara umum antara lain: 1. Konstruktif. Kepala Madrasah Muhammadiyah harus memberikan dorongan dan pembinaan kepada setiap guru dan stafnya untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal. Kedua, kreatif. Kepala Madrasah Muhammadiyah jangan terjebak kepada pola-pola kerja lama yang dikerjakan oleh kepala madrasah Muhammadiyah sebelumnya. Namun, dia harus selalu kreatif mencari gagasan-gagasan baru dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, partisipatif. Memberikan kepercayaan kepada semua pihak untuk selalu terlibat dalam setiap aktivitas madrasah. 4. Kooperatif. Kepala Madrasah Muhammadiyah harus senantiasa bekerja sama dengan semua komponen yang terkait dalam melaksanakan setiap bagian. 5. Delegatif. Kepala Madrasah Muhammadiyah berupaya memberikan kepercayaan kepada staf untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan tesis tugas atau jabatannya. 6. Integratif. Untuk menghasilkan suatu sinergi yang besar, Kepala Madrasah Muhammadiyah harus mengintegrasikan semua kegiatannya agar tujuan madrasah dapat tercapai. Ketujuh, rasional dan objektif. Kepala Madrasah Muhammadiyah berupaya untuk menjadi pemimpin yang baik dalam melaksanakan tugasnya dan bertindak berdasarkan pertimbangan rasio dan objektif, bukan dengan emosional saja. Kemudian yang ke-8, pragmatis. Kepala Madrasah Muhammadiyah dalam menetapkan kebijakan dan target harus mendasarkan kepada kondisi dan kemampuan real yang dimiliki oleh madrasah. 9. Tidak memaksakan diri untuk melakukan kegiatan di luar kemampuan dan target. 10. Keteladanan. Kepala Madrasah Muhammadiyah sebagai seorang figur yang patut memberikan keteladanan kepada seluruh staf, guru, dan para siswa. Oleh karena itu, baik dan mampu menunjukkan perilakunya sebagai seorang pemimpin. 11 atau yang terakhir adalah fleksibel. Kepala Madrasah Muhammadiyah harus mampu beradaptasi dan fleksibel dalam menghadapi situasi baru dan juga menciptakan kondisi kerja yang mendukung untuk staf agar cepat beradaptasi. Dengan demikian, seorang pemimpin yang memegang prinsip-prinsip tersebut dapat bertahan di berbagai situasi yang mengintegrasikan secara maksimal produktivitasnya. Menguasai kedudukan kepemimpinan, bentuk dasar yang paling penting terwujudnya kebutuhan untuk memberikan kepuasan pada bawahannya. Yang terakhir, tidak lain dan tidak bukan adalah kesimpulan. Indikator adalah statistik dari hal normatif yang menjadi perhatian kita, yang dapat membantu kita dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif, dan berimbang terhadap kondisi-kondisi atau aspek-aspek penting dalam suatu masyarakat. Menurut Wasojumo, secara besar, indikator pemimpinan adalah sebagai berikut. 1. Bersifat adil dalam kegiatan suatu organisasi. Rasa kebersamaan di antara para anggota adalah mutlak, sebab rasa kebersamaan pada hakikatnya merupakan pencerminan daripada kesepakatan antara para bawahan maupun para pemimpin dengan bawahan dalam mencapai tujuan tertentu dalam organisasi. 2. Memberikan sugesti-sugesti biasa disebut sebagai saran atau anjuran. Dalam rangka pemimpinan, sugesti merupakan pengaruh dan sebagainya yang mampu menggerakkan hati orang lain
dan sugesti mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pemeliharaan dan pembina harga diri serta rasa pengabdian, partisipasi, dan rasa kebersamaan di antara para bawahan. 3. Mendukung tujuan tercapainya tujuan organisasi, tidak otomatis terbentuk, melainkan harus didukung oleh adanya pemimpin. Oleh karena itu, agar setiap organisasi dapat efektif dalam arti mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka setiap tujuan yang ingin dicapai perlu disesuaikan dengan keadaan organisasi serta kemungkinan para bawahan untuk bekerja sama. 4. Katalisator seorang pemimpin dikatakan berperan sebagai fasilitator apabila pemimpin itu selalu dapat meningkatkan segala sumber daya manusia yang ada, berusaha memberikan reaksi yang menimbulkan semangat dan daya kerja cepat semaksimal mungkin. Selanjutnya, mampu menciptakan rasa aman. Setiap pemimpin berkewajiban menciptakan rasa aman bagi para bawahannya, dan ini hanya dapat dilaksanakan apabila setiap pemimpin mampu memelihara hal-hal positif, sikap optimis dalam menghadapi segala permasalahan, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas bawahan merasa aman, bebas dari segala perasaan gelisah, kekhawatiran, merasa memperoleh jaminan keamanan dari pimpinan. Kemudian, sebagai wakil organisasi, setiap bawahan yang bekerja pada unit organisasi apapun selalu memandang atasan atau pimpinannya mempunyai peranan dalam segala bidang kegiatan, lebih-lebih yang menganut prinsip-prinsip keteladanan atau panutan-panutan. Seorang pemimpin adalah segala-galanya. Oleh karena itu, segala perilaku, perbuatan, dan kata-katanya akan selalu memberikan kesan-kesan tertentu terhadap organisasinya. Terakhir, sumber inspirasi seorang pemimpin pada hakikatnya adalah sumber semangat bagi para bawahannya. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus selalu dapat membangkitkan semangat para bawahannya sehingga bawahan menerima dan memahami tujuan organisasi dengan antusias, bekerja secara efektif ke arah tercapainya tujuan organisasi. Kemudian juga bersikap menghargai setiap orang, pada dasarnya menghendaki adanya pengakuan dan penghargaan diri pada orang lain. Demikian pula, para bawahan dalam organisasi memerlukan adanya pengakuan dan penghargaan dari atasan. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi pemimpin untuk mau memberikan penghargaan dan pengakuan dalam bentuk apapun kepada bawahannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi diskusi. Kepada anggota kelas, silakan untuk bertanya melalui grup Telegram. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama serta NIM-nya. Sekaligus, kami menutup presentasi pada video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.